warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Desi Ratnasari, NIM D1A021396 dari kelas F1 Hukum Administrasi Negara Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan dosen pengampu Bapak Johannes Jonikonya, SHMA. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai dalam perkembangan tugas-tugas pemerintah atau administrasi negara dewasa ini juga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kegiatan di bidang legislasi dan yudisial. Lalu kemukakan pula mengapa dalam perkembangannya hukum administrasi dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Pertama-tama saya akan menjelaskan dalam perkembangan tugas-tugas pemerintah atau administrasi dewasa ini juga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kegiatan di bidang legislasi dan yudisial. Menurut pendapat saya, berkembangnya tugas-tugas pemerintahan atau administrasi negara tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari kegiatan di bidang legislasi dan yudisial. Karena dalam kegiatan di bidang legislasi dan yudisial bisa melakukan pemantauan, peninjauan, penyusunan rancangan undang-undang, mengkoordinasi, serta melakukan pengharmonisasian yang dapat mempertimbangkan jalannya hukum dan undang-undang yang berkembang di zaman dewasa seperti ini. Pengertian legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi atau pengaturan kompetensi, registrasi atau administrasi dan kompetensi, dan lisensi atau pengaturan penyelenggaraan keuangan. Dan legislasi bersifat kolektif dan kolegial. Dan dapat kita lihat juga tugas dari legislasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai berikut. Yang pertama, melalui pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, mengkoordinasi penyusunan program legislasi nasional yang membuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 tahun dan prioritas tahunan antara DPR, pemerintah, dan DPD. Yang ketiga, menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang, usul badan legislasi dan atau anggota badan legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Sedangkan Komisi Yudisial menurut pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Komisi Yudisial, yaitu yang pertama, melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR. Yang kedua, memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional perubahan. Sedangkan yang ketiga, melakukan pembahasan, pengubahan, dan menyempurnakan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh badan musyawarah. Dan sedangkan yang keempat, melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Sedangkan yang kedua, mengenai mengapa dalam perkembangan hukum administrasi dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Menurut pendapat saya,
karena pemerintahan membuat dan menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat negara atau melakukan penerbitan, pemanggilan, pendidikan, penyuluhan dan sebagaimananya tanpa pandangan perorangan. Yang dimana pemerintah juga memiliki 3 arti penting, yaitu yang pertama, pemerintah sebagai wakil atau yang mewakili negara. Yang kedua, pemerintah sebagai pimpinan harian negara menjalankan pimpinan yang disebut pemerintahan terdiri atas pemerintahan politik dan administratif. Sedangkan yang ketiga, pemerintah sebagai setiap jabatan atau keseluruhan jabatan-jabatan yang berwajib dan yang berwenang menegakkan serta mempergunakan wibawa dan kekuasaan negara tersebut. Sekian pendapat saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video ini bermanfaat. Bye bye.